Apakah karakter Injil itu? Jika kita membaca 2 Korintus 12, kita dapat mempelajari rahasia bagaimana Injil bekerja. Cara kerjanya dapat kita lihat dalam pribadi Rasul Paulus. Apakah Paulus seorang yang berkarisma dan penuh kuasa? Ia memang seorang yang sangat pintar. Namun, menurut laporan yang ada dari jemaat mula-mula, Paulus adalah seorang yang bertubuh pendek, botak, dengan mata yang sakit dan tidak mengesankan sama sekali. Ia bukanlah serigala alfa karismatik seperti anggapan kita selama ini, tetapi hanya satu lagi anak domba. Jemaat di Korintus mengungkapkan bahwa ketika Paulus berada di tengah-tengah mereka, ia tampak lemah. 2 Korintus 10 ayat 10, 1 Korintus 2 ayat 3, 1 Korintus 4 ayat 10. Sehingga mereka menghinanya, 2 Korintus 11 ayat 5, 6, dan 16. Bahkan mereka berani menggertaknya dan menghakiminya, 1 Korintus 4 ayat 3 dan 5. Aneh, semua kesan dan anggapan kita mengenai Paulus ternyata keliru. Tahukah Anda bahwa itulah yang diinginkan Paulus? Ia memilih untuk menjadi lemah. 1 Korintus 2 ayat 1-3. Sudah pasti sifat kedagingan jemaat Korintus sangat mendukakan hati Paulus. Meskipun demikian, ia tetap memilih untuk menjadi hambamu oleh karena kehendak Yesus. 2 Korintus 4 ayat 5. Itulah caranya Paulus berfungsi karena ia mengetahui rahasia yang tidak kita ketahui. Dan inilah sifat dasar Injil itu. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apakah Anda memahami kata-kata itu? Saya pikir tidak. Karena saya sendiri butuh waktu lama untuk memahaminya. Karena pada dasarnya saya tidak lemah. Dan karena itu sulit bagi saya untuk memahaminya. Namun saya harus memahaminya. Karena kalau tidak, saya tidak dapat hidup dalam kuasa Allah. Kita tidak tahu bahwa rahasia kehidupan Kristen adalah kekuatan di dalam kelemahan. Yaitu kuasa Allah bekerja melalui kelemahan kita. Jika aku lemah, maka aku kuat. Kita harus mengerti rahasia ini. Seluruh kehidupan kekristenan sama seperti kehidupan Yesus sendiri. Diawali di dalam kelemahan, ditempuh di dalam kelemahan, dan diakhiri juga di dalam kelemahan. Kita harus mengaku bahwa kita ini adalah seorang berdosa dan kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Adakah hal yang lebih lemah dan lebih memalukan daripada menjadi seorang berdosa yang merendahkan diri, merangkak dengan lutut dan bertobat? Sebelumnya kita berdiri dengan tegak dan angkuh. Tetapi sekarang kita harus merendahkan diri, berlutut dalam kelemahan untuk menyatakan pertobatan. Di dalam baptisan, seseorang mengangkat kita dan membuang kita ke dalam air. Setelah itu kita merangkak keluar dalam keadaan yang basah kuyup dengan air menetes di semua tempat. Bukankah itu sebuah penghinaan? Pertobatan merupakan ekspresi kelemahan yang paling sempurna. Jika tidak ada ekspresi kelemahan, maka tidak akan ada pertobatan. Ada begitu banyak orang yang walaupun sudah pergi ke gereja selama bertahun-tahun, tetapi tidak terlihat adanya perubahan pada diri mereka. Itu karena mereka belum menjadi lemah. Dan tanpa menjadi lemah, mereka tidak akan pernah mengalami kuasa Allah. Paulus berkata, aku bermegah di dalam kelemahan. Mengapa? Karena hanya dengan cara itulah ia mengalami Allah. Jika kita ingin mengalami Allah dengan cara yang lebih mendalam, kita harus merendahkan diri dan merangkul kelemahan. Mengapa Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat? Karena Tuhan berkata kepada Paulus sendiri, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Setiap kali kita menjadi benar-benar lemah seperti anak domba, Allah akan menyatakan kekuatan dan kuasanya kepada kita. Kita dapat mengujinya. Jika prinsip ini tidak berhasil, maka Alkitab tidak menyatakan kebenaran. Jika Alkitab tidak menyatakan kebenaran, lebih baik Anda jangan menjadi orang Kristen. Jangan pernah datang lagi ke gereja, karena ternyata semua ini adalah omong kosong. Ini adalah persoalan hidup dan mati. Jangan bermain-main dengan Injil. Kita diutus sebagai anak domba ke tengah-tengah serigala. Hal ini adalah sebuah keajaiban, karena di dalam kelemahan anak domba, kuasa Allah dinyatakan. Roma 12 ayat 21, 1 Yohanes 5 ayat 4. Inilah caranya kita menjadi seorang Kristen yang dinamis, anak domba yang mengalahkan serigala. Seluruh dunia akan melihat dan diherankan. Anak-anak domba menaklukkan seluruh dunia dengan kuasa Allah.
Yohanes 16 ayat 33, Wahyu 17 ayat 14, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.